Hari ini pasti muncul terus kan di FYP kalian, Pira lomba cerdas cermat MPR. Jawaban benar tapi disalahkan juri. Izin, Oh baik, silakan. tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. MPR RI akhirnya menyampaikan permohonan maaf terkait polemik penilaian dalam Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang viral di media sosial. Dalam pernyataannya, MPR RI mengakui adanya kelalaian Dewan Juri yang memicu kontroversi selama pelaksanaan lomba. Atas hal tersebut, MPR RI menyatakan permintaan maaf. MPR RI menyatakan telah mengambil langkah tegas kepada juri dan MC yang bertugas untuk LCC 4 Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat. MPR RI menonaktifkan Dewan Juri dan MC yang bertugas dalam kegiatan tersebut. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. Izin, Oh baik, silakan. tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai minus 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI, anggota DPR MPR RI, sekaligus alumni SMA Negeri 1 Pontianak, Kalimantan Barat. 1-2 hari terakhir kita mendapatkan banyak sekali video yang sangat viral terkait dengan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di babak final tingkat Provinsi Kalimantan Barat, di mana adik-adik kami dari SMA Negeri 1 Pontianak telah memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan bagaimana mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang jawabannya baik secara konstitusional maupun normatif benar, namun kemudian oleh juri dinyatakan salah. Sementara grup yang lain dari SMA yang lain menjawab dengan jawaban yang persis serupa, tapi kemudian dinyatakan benar dan mendapatkan nilai sempurna. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai minus 5. Minus 5 untuk grup. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Saya telah berkomunikasi dengan Biro Persidangan MPR RI yang menjadi penanggung jawab dari kegiatan ini. Mereka saya minta untuk segera membuat klarifikasi sekaligus permohonan maaf secara terbuka. Bagaimanapun institusi MPR sebagai penanggung jawab dari kegiatan ini harus meminta maaf kepada publik bahwa kualitas lomba cerdas cermat yang selama ini diapresiasi oleh publik, diapresiasi oleh seluruh siswa-siswi SLTA di Indonesia untuk menjadi jembatan kita mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan pilar kebangsaan yang lain itu menjadi sangat penting untuk kita pertahankan. Sayang sekali, hanya karena peristiwa lomba cerdas cermat 4 pilar tingkat final di Kalimantan Barat ini, ikhtiar yang kami lakukan sebagai anggota MPR RI maupun institusi MPR RI menjadi tercederai. Karena itu, yang pertama saya meminta akan ada segera permohonan maaf dan klarifikasi dari Biro Persidangan MPR RI terkait hal ini. Sampaikan kronologi secara utuh kenapa ini bisa terjadi. Yang kedua, saya meminta juri yang kemudian sangat fatal memberikan penilaian dan tanggapan
untuk kemudian meminta maaf dan klarifikasinya. Akui bahwa Anda salah. Yang ketiga, kami meminta kepada MPR RI untuk memblacklist juri tersebut untuk tidak bisa lagi digunakan. Ini presiden buruk dan saya kira apapun alasannya ini mencederai intelektualitas dan nilai-nilai konstitusionalisme yang kita anut selama ini. 3 hal inilah saya kira yang harus segera dilakukan untuk kemudian memberikan klarifikasi kepada publik dan kepada adik kita dari SMA Negeri 1 Pontianak yang telah memberikan jawaban yang benar namun disalahkan. Saya kira institusi MPR harus memberikan reward atau penghargaan yang pantas kepada dia dan dia harus dijadikan duta 4 pilar kebangsaan tingkat SLTA setidaknya di tingkat Kalimantan Barat. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini segera mendapatkan hasil karena bagaimanapun kita harus akui bahwa ada kesalahan yang dilakukan dan karena itu harus ada segera perbaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Yosepa. Selamat pagi Bapak. Jangan panggil Bapak nih, abang kau nih. Abang dulu alumni SMA 1. Yosepa kelas berapa sekarang? Kelas 11. Kelas 11. Lu SMP berapa? SMP 10. SMP 10. Yosepa anak nomor berapa? Nomor 2 Pak, dari 2 bersaudara. Alhamdulillah. Yosepa nanti jam 1 ke Jakarta ya, difasilitasi oleh MPR ya. Iya benar Pak, terima kasih Pak. Oke, nanti siapa yang dampingin? Orang tua sama guru ada? Yang mendampingi ada Bu Indah selaku Kepsek, lalu ada Pak Rio selaku Wakahumas, dan ada Bu Yeni selaku pembimbing. Ibu bapak nggak ikut? Tidak. Nah kalau mau ikut, nanti kita siapin. Nanti ditanyakan lagi. Nah, kasih ya. Yosepa, saya anggota DPR MPR. Sekarang satu-satunya alumni SMA Negeri 1 Pontianak yang jadi anggota DPR dan MPR di Jakarta. Saya minta maaf ya Yosepa ya, kalau ada kesalahan dalam proses lomba cerdas cermat kemarin tingkat final di Pontianak, Kalimantan Barat. Nanti secara institusi Yosepa MPR akan memberikan klarifikasi dan permohonan maaf. Yang kedua, karena Yosepa sekarang kelas 11, abang bangga dengan Yosepa telah menjadi dutanya SMA 1 Pontianak yang sekarang sudah menasional. Dengan peristiwa ini kita ambil hikmahnya peristiwa ini. Yang ketiga, kalau Yosepa berkenan, abang mau kasih beasiswa kuliah gratis ke Cina. Nanti tolong kasih tahu orang tua kalau mau. Nanti begitu selesai SMA 1, Yosepa akan abang berikan beasiswa sekolah kuliah gratis di Cina, dan nanti akan ada pemberian pekerjaan langsung dari berbagai perusahaan multinasional untuk Yosepa kalau sudah lulus dari Cina. Ini abang berikan, tapi kesempatannya silahkan Yosepa rembukan dengan orang tua dan guru ya. Nanti kita ketemu di Jakarta Yosepa. Ya Pak, terima kasih banyak Bapak. Kasih, nanti kalau abang Pontianak SMA 1 kita jumpa ya. Makasih Bapak. Oke, ada kepala sekolah situ. Lagi mengurus Oh, oke. Makasih semua. Salam buat semua di SMA 1. Yo, selamat siang. Aduh, nah ini yang lagi viral nih, ini lomba cerdas cermat di MPR ya. Ini menurutku yang congek ini jurinya apa siapanya sih? Aku aja mendengarkan dengan jelas loh. Yang pertama tuh jawab dengan jelas. Jadi pertanyaannya gini, DPR dalam memilih BPK itu melalui pertimbangan siapa? Nah, si tim A ini jelas-jelas pada intinya DPR, DPRD disetujui presiden. Kok malah jurinya di -5? Aduh, mendengarkan apa namanya anak-anak cerdas cermat aja begini, apalagi mendengarkan masyarakat. Aduh, ya budek kalian. Apalagi ini nih Mbak ini nih malah bilang makanya jawab artikulasi dengan jelas. Congek kali. Aduh. Gimana menurut kalian nih? Aduh. Ini jurinya yang congek atau siapa sih? Aku sudah memperbandingkan dua-duanya loh, sama aja, tapi lebih tepat yang pertama jawabannya sama. Aduh, coba komen deh. MPR kok begitu ya juri-jurinya ya? Aduh. Ujung-ujungnya klarifikasi pasti bikin malu.
Hari ini pasti muncul terus kan di FYP kalian, Pira Lomba Cerdas Cermat MPR. Jawaban benar tapi disalahkan juri. Ya, ini rame banget beritanya, tapi gua nggak mau nampilin videonya di sini. Dan buat yang belum tahu, jadi ini ada Lomba Cerdas Cermat di Kalimantan seperti itu. Jadi ada salah satu anak ya, yang memiliki jawaban yang benar. Nah, tetapi disalahkan sama juri, dikasih -5. Tetapi dikasih jawaban juga sama peserta yang lain dan jawabannya hampir sama. Tapi yang satu ini dikasih jawaban 10, dikasih nilai 10. Ini telinganya mungkin rada saliwang gitu ya. Nggak ngerti, gua sama sekali nggak ngerti. Dan mungkin di situ juga di MC-nya juga sama, dia bilang nggak denger. Terus dari juri yang satunya lagi, dia bilang artikulasinya sudah jelas. Padahal di situ jelas banget artikulasinya. Kalau kita lihat videonya secara utuh, itu jelas banget artikulasinya. Cuman di sini yang perlu saya garis bawahi, mungkin situasi di studio itu terlalu kurang jelas dari mic atau segala macam. Karena audio dari di video ini cukup lumayan jelas. Ya, ini yang gua nggak ngerti, ini kompak banget, ini tiga-tiganya dari MC, dari juri yang satu sama juri yang dua, menyatakan bahwa jawaban dari si anak tersebut itu salah dan tidak benar. Aduh, ini netizen disibukkan sama masalah-masalah yang kayak gini. Lagi-lagi netizen harus sibuk ya, disibukkan dengan berita-berita yang ya kayak gini lah. Pada akhirnya si MC-nya tutup kolom komentar dan juri yang satunya lagi, yang dua-duanya mungkin lagi dicari tuh akunnya ya. Kasihan si anaknya. Kalau gua jadi peserta di situ udah cabut aja sih kayaknya ya. Paling kalau ada par lah, pakai par gitu ya. Biar kayak sepak bola gitu, biar langsung dilihatkan gitu. Udah jelas kok itu artikulasinya jelas apa segala macam, tapi disalahkan sama juri. Ada-ada aja. Ya elah Pak, hiburan anak-anak aja masih dikorupsi. Ini bukti kalau di Indonesia itu korupsi, kolusi dan nepotisme tuh ada di segala macam segmen. Ada yang udah pernah dengar? Ini lagi rame banget ya, cerdas cermat. Jadi grup A, grup B gitu punya jawaban yang sama-sama benar, tapi grup A-nya disalahkan, poinnya dikurangin 5, sementara grup B-nya grup lainnya itu poinnya ditambahin 10, padahal penjelasannya sama-sama benar. Dan ini datangnya dari Kalimantan lagi. Dan jurinya itu gak mau dikoreksi pula. Katanya, ya ini keputusan ada di tangan juri, bukan di tangan penonton yang harus diverifikasi gitu. Aduh. Menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Ibu ini udah bener nih, artikulasi itu penting. Tapi untuk lomba nyanyi, lomba baca puisi, lomba pidato, lomba jadi presenter, lomba siaran radio, tuh, ini kan lomba cerdas cermat ya. Artikulasi penting, tapi yang lebih penting lagi adalah jawaban yang tepat dan benar. Lagian peserta ini artikulasinya nggak jeblok-jeblok banget kok. Masih bisa ditangkap, masih bisa difahami dan didengar dengan baik. Nah, Bapak ini lagi nih, si paling ngurangin 5 poin. Seolah-olah juri adalah malaikat yang nggak boleh salah. Keputusan juri mutlak, nggak bisa diubah-ubah meskipun salah. Artikulasi yang paling bener tuh ya ini nih, MC-nya nih. Udah bener tuh, artikulasinya keren banget, jelas banget. Tampak sesuai dengan keinginan juri. Yang minus dari MC adalah empati. Si MC nih hanya berpikir bagaimana caranya menyampaikan soal, menyampaikan pertanyaan dengan benar, dengan baik, dengan jelas. Tapi mereka nggak nyimak juga jawabannya. Harusnya kan dia juga bisa ngedengar tuh jawaban si anak yang disalahin oleh juri. Bukan malah memvalidasi si juri. Iya, mungkin jurinya yang bayar sih ya. Jadi apapun kata juri ya harus benar. Bahkan tega-teganya bilang, mungkin hanya perasaan adik saja yang salah. Kumaha atau eta teh? Oke, semuanya sudah terjadi dan sudah menjadi perhatian publik se-Indonesia. Yang kita inginkan sekarang adalah cuma satu. Itu 2 juri berani ngomong di depan publik, di depan kamera ya. Kemudian minta maaf dengan segala kerendahan hati, dengan segala kesadaran diri, dan menyatakan bahwa juri bukan malaikat yang bisa saja salah. Minta maaf deh, minta maaf. Itu aja. Adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas, ya. Dewan Juri, kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas,
yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan. Jadi biasakan kalau menjawab itu artikulasinya yang jelas. Begitu kata Dewan Jurinya. Lah yang masalah kan bukan jawabannya. Kalau dari sisi jawabannya, jawaban peserta itu sudah sangat-sangat jelas. Sudah sangat tepat sekali. Tapi yang bermasalah itu bukan jawabannya, tapi telinga Anda itu yang budek. PA.